101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ikhwata Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan subtema surga yang bertingkat. Nah, ikhwata Islam, azakumullah, silakan nantinya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Radio Roja, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Para pemirsa, azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah di kesempatan yang lalu kita sudah mulai pembahasan terkait dengan surga itu bertingkat-tingkat dan penghuninya akan mendiami surga tersebut sesuai dengan tingkatan amalan yang pernah dia lakukan semasa dia hidup di dunia. Jika dia orang yang soleh, jika dia seorang yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tempatkan dia di surga yang tertinggi. Namun apabila kesolehannya tidak begitu kuat, tapi dia termasuk penduduk surga, maka dia akan ditempatkan di surga, di tingkatan surga yang sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan.
kecuali kalau dia mendapatkan syafaat, ya, dia mendapatkan syafaat dari kaum muslimin atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian yang hadis yang terakhir yang sudah kita bacakan yaitu wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa dia bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Bahwasanya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan masing-masingnya ada kebaikan. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang mukmin yang kuat. Tapi ikhwah azallahu wa iyyakum, bukan berarti Allah tak mencintai mukmin yang lemah. Karena di situ di hadis disebutkan wa fi kullin khair, masing-masing ada kebaikan. Ya, masing-masing ada kebaikan. Namun perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya Rasulullah menyebutkan mukmin. Ya, bukan manusia, tapi mukmin. Artinya baik mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah, maupun mukmin yang kuat, kedua-duanya mereka memiliki landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah, apabila ada seorang manusia yang kuat tapi dia tidak punya landasan keimanan, maka percuma, tidak ada kebaikannya. Bahkan semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya, namun dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu nilainya nol. Semuanya nilainya nol, kecuali kalau dia masuk Islam, memeluk agama Islam sebelum malaikat maut menjemput ajalnya. Tapi kalau dia ternyata meninggal dalam keadaan kafir, maka semua kebaikan-kebaikannya itu tidak ada guna sama sekali. Kebaikan-kebaikannya itu dianggap nol. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "La walau asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau seandainya kamu berbuat syirik, kami akan hapuskan semua amalan-amalan baikmu. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif, minal mu'mini dhaif. Bahwasanya mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang dhaif, ya. Tapi kedua-duanya ada baik, wa fi kullin khair. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya di sini kaitannya adalah dengan kekuatan iman yang sama. Dengan kekuatan iman yang sama, tapi yang satu fisiknya kuat, yang satu fisiknya lemah. Demikian ikhwah, karena seorang mukmin yang fisiknya kuat, ya, seorang mukmin yang fisiknya kuat, dia akan gunakan kekuatannya itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam kebaikan, dan jalur kebaikan itu terlalu banyak. Tinggal dia pilih sekuat apa dia melakukannya. Semakin kuat dia melakukannya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia seorang mukmin dhaif, ya lemah, tentu tidak banyak yang dia lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang mukmin yang kuat. Demikian juga kalau kita artikan kuat di sini, kuat harta. Ya, kuat hartanya. Maka seorang mukmin yang dia memiliki kekayaan, dia akan gunakan kekayaannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin yang fakir, tentu ada hal-hal, ada ibadah, ada perbuatan baik, ada perbuatan amalan soleh yang tidak bisa dia lakukan, tapi bisa dilakukan oleh orang-orang mukmin yang Allah beri kekuatan ekonomi, Allah beri kemudahan rezeki. Demikian ikhwah
rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana halnya dalam sebuah hadis di mana para fuqara al-masakin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya itu telah berlalu mendahului kami dengan banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat seperti kami salat. Mereka puasa persis seperti kami puasa. Artinya salat mereka dan puasa mereka persis seperti yang kami lakukan. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi dia bisa bersedekah. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kami tidak bisa karena memang kami nggak punya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ini semua bisa ini semua terjadi ketika kedua-duanya memiliki keimanan yang kuat. Maka mereka yang sama-sama memiliki keimanan kuat, yang punya fisik yang kuat, yang punya harta yang kuat, yang Allah limpahkan kepada dia, maka akan lebih baik ketimbang yang fisiknya lemah, orang mukmin yang fisiknya lemah dan lemah juga ekonominya. Demikian ikhwah. Ya. Tapi ingat, kedua-duanya adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah. Kalau dia seorang beriman, tapi imannya lemah, tapi hanya tenaganya kuat. Ya, tenaganya kuat. Kemudian hartanya Masya Allah juga punya ekonomi yang kuat. Jika dibandingkan seorang mukmin yang kuat imannya tapi lemah fisiknya, ya tentu iman yang ini lebih baik ketimbang mukmin yang tadi ikhwah. Karena standar kekuatan dalam Islam itu, kebaikan dalam Islam itu iman, ya, hati, takwa, yang kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, in akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi ketika di sana Allah sebutkan yang paling mulia, berarti ada yang mulia. Ada yang mulia, ada yang lebih mulia, ada yang paling mulia. Yaitu yang paling bertakwa. Atqakum, yang paling bertakwa. Berarti ada yang bertakwa, ada yang lebih takwa, ada yang paling bertakwa. Semua ada derajatnya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau ada seorang mukmin yang kuat imannya tapi lemah fisiknya, lemah ekonominya, tapi yang ini lemah imannya, tapi fisiknya kuat, ekonominya kuat. Mereka yang seperti ini kemungkinan tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang kuat. Makanya ikhwah, dalam Islam standarisasi kekuatan, kekayaan itu bukan dari sisi zahir, tapi dari hatinya. Yang kata Rasulullah, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah di jasad itu ada mudghah, idza segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau baik dia, baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat, apabila rusak, rusaklah semua jasadnya. Ala wahiya qalbu, dia adalah hati. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, berfirman, wala laisa syadid anis sur'ah, tidaklah orang yang kuat itu yang kuat dalam bergulat, walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu mereka yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia marah, mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghani an kathratil arad, tidaklah orang yang kaya itu yang banyak harta bendanya, walakinnal ghina ghina nafs, tapi yang dikatakan kaya adalah kaya hati. Demikian ikhwah. Jadi kalau mereka sama-sama beriman, teman hanya saja yang satu kuat yang satu lemah, maka tentunya Allah akan lebih mencintai, lebih disukai oleh Allah ketimbang yang lemah. Tapi ikhwah, wa fi kullin khair. Tapi kedua-duanya itu baik. Ya. Kedua-duanya baik. Kedua-duanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, surga mereka akan berbeda. Ya, berbeda tingkatan. Demikian ikhwah. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah wa Amr bin al-As, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala,
Beliau bersabda, "Idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berupaya, berijtihad, sudah menggunakan semua potensinya untuk memberikan keputusan yang adil, untuk memberikan keputusan hukum, dan ternyata keputusannya itu benar, fa asaba, benar, falahu ajran. Dia memiliki 2 pahala. Ya, dia memiliki 2 pahala. Wa idza jitahada fa akhta'a. Namun apabila dia sudah berusaha dan ternyata keputusannya keliru, falahu ajrun, maka dia memiliki 1 pahala. Kalau dia sudah berupaya semaksimal mungkin, kemudian dia ketok palu membuat keputusan dan benar, maka dia dapat pahala 2. Pahala upayanya untuk menetapkan seadil-adilnya, pahala yang dimana apa yang telah ditetapkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ternyata sudah dia berijtihad, berupaya, tidak error ya, tidak ada pengaruh apa-apa. Artinya memang dia pure hanya ingin menetapkan keadilan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tapi ternyata hasilnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Ya tentunya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini ya ganjaran yang Allah berikan berbeda, pahalanya beda. Demikian, dan tingkatan surganya juga akan berbeda. Demikian ikhwah, seperti yang di awal kita katakan bahwasanya perbedaan tingkat itu ya bisa dikarenakan berbedanya kekuatan iman, berbedanya kekuatan amalan dan kebaikan ataupun amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan semasa di dunia. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah dan berperang, artinya tidak sama di antara kalian, tidak sama derajatnya, tidak sama mereka yang berinfak, yang menyerahkan hartanya, menginfakkan hartanya, dan yang ikut bertempur sebelum penaklukan kota Mekah, ya, dibandingkan dengan yang setelah penaklukan kota Mekah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka tentunya memiliki pahala yang lebih besar ketimbang orang-orang yang berinfak dan berperang setelah terjadinya Fathul Makkah. Demikian ikhwah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sejarah Islam di awal-awal, ya, bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diintimidasi oleh orang-orang Quraisy semasa di kota Mekah. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan mereka untuk berhijrah, mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka berhijrah ke negeri Habasyah, ada yang sampai 2 kali, dan hijrah yang terakhir yaitu ke kota Madinah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah diizinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Sejak itulah ikhwah azinallahu wa iyyakum, mulai ada pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Seperti Badar Kubro. Badar Kubro itu sebelumnya ada pertempuran kecil. Ya, makanya dikatakan ada Badar Kubro. Kemudian perang Uhud. Kemudian perang Khandaq. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah pertempuran yang terbesar yang terjadi sebelum penaklukan kota Mekah. Ya, sebelum kota Mekah. Di mana kaum muslimin pada waktu itu sudah mendapatkan tempat hijrah, yaitu di Madinah. Dan tentunya pada saat itu di awal-awal hijrah kaum muslimin dalam kondisi yang tidak sama dong kondisinya ketika mereka sudah menaklukkan kota Mekah. Hingga akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan untuk melakukan penaklukan kota Mekah. 10.000. Jadi pasukan yang paling besar sepanjang sejarah Islam pada waktu itu ya, pada waktu itu.
10.000 yang membuat penduduk kota Mekah geger dan bahkan mereka tak berani melawan. Demikian ikhwah. Dan akhirnya ditaklukkanlah Mekah pada waktu itu yang merupakan tanah tumpah darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau katakan seandainya tidak dikatakan hijrah tentunya aku akan menjadi penduduk kota Mekah, karena itu merupakan kota yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditaklukkan kota Mekah, ya, setelah ditaklukkan kota Mekah, maka setelah itu berbondong-bondong kaum orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau setelah apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan Al-Fatah, ya, penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Engkau akan lihat orang-orang akan masuk berbondong-bondong ke agama Allah, berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Demikian ikhwah. Maka pada saat itu kaum muslimin sudah sangat kuat, ya, sudah sangat kuat, sudah sangat tenar, sudah terlalu banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Nah, tentu beda ikhwah kondisi orang-orang yang bertempur melawan orang kafir ketika sebelum terjadinya Fathul Kota Mekah dengan setelah Fathul Mekah, setelah penaklukan kota Mekah, karena statusnya sudah berbeda. Demikian ikhwah. Makanya Allah katakan ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka tentunya mereka yang berinfak, mereka yang berperang, ya, a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih besar pahalanya ketimbang orang-orang yang berinfak dan berperang setelah penaklukan kota Mekah. Karena ikhwah, mereka-mereka ini sudah melewati kondisi yang sulit, ya, kondisi yang sulit dalam perkembangan dalam dakwahnya kaum muslimin. Jadi wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih, ya, dibandingkan yang setelahnya. Karena kondisinya kondisi sulit. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, pahala itu bisa Allah siapkan untuk orang-orang beramal soleh, bukan hanya nilainya, tapi juga kondisi orangnya. Misalnya ini, seorang, kita katakanlah seorang penarik beca, ya, dia berinfak 50.000. Dengan seorang penjabat eselon, pejabat tinggi, juga berinfak 50.000. Tentu beda nilainya ikhwah. Walaupun nilai nominalnya sama, tapi kalau bagi seorang yang dia tukang becak, 50.000 itu bagi dia sudah besar. Beda halnya bagi seorang pejabat. 50.000 bagi dia kalaupun kececer nggak akan turun dari mobilnya, dibiarkan saja melayang. Ya, kalau tukang becak misalnya, jangankan 50.000, 2.000 pun terjatuh dari kantongnya, dia akan turun dari becaknya untuk ngutipnya. Tapi si pejabat, 50.000, mungkin 200.000 pun diserak-serak dengan dia, diterbang-terbangkan keluar, bagi-bagikan, diperebutkan masyarakat, bagi uang seperti itu, tidak ada istimewanya. Tentu ikhwah, sama nominalnya, tapi beda nilainya. Demikian ikhwah. Nah, sebagaimana dalam ayat ini, sama-sama berinfak, sama-sama berperang, tapi beda nilai perangnya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tentunya mereka yang berinfak, mereka yang bertempur perang, ya, untuk mempertahankan agama mereka, untuk menyebarkan agama mereka, mereka lebih besar pahalanya. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka lebih besar pahalanya ketimbang orang yang berinfak setelah terjadi Fathul Mekah dan berperang setelah Fathul Mekah. Tapi wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi kedua-duanya Allah janjikan al-husna. Allah janjikan surga. Demikian ikhwah. Semuanya Allah janjikan surga. Baik mereka yang bertempur dan berinfak sebelum penaklukan kota Mekah maupun setelahnya, kedua-duanya Allah janjikan surga. Tapi tentunya ikhwah akan beda tingkatannya.
ya akan berbeda tingkatannya, sama seperti hadis yang telah kita jelaskan tadi. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari. Tidak sama orang-orang yang tidak ikut berjihad dari kalangan orang mukmin. Ingat, dari kalangan orang-orang mukmin. Tidak sama orang-orang mukmin yang tidak ikut jihad ghairu ulid darar, yang tidak punya uzur, wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dengan seorang yang ikut berjihad di jalan Allah baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Demikian ikhwah. Jadi ada dua di sini. Yang pertama, orang-orang mukmin yang tidak ikut jihad dan tidak punya uzur. Ya, ini berarti ya peperangan yang tidak fardu ain. Ya, peperangan tidak fardu ain, fardu kifayah. Mungkin bisa saja dikarenakan negara sudah punya tentara khusus untuk berperang. Demikian ikhwah. Ya, tidak sama orang-orang yang tidak sama derajatnya. Orang-orang mukmin, ingat dua-dua mukmin ya. Orang-orang mukmin yang ikut jihad fisabilillah, ikut jihad dengan hartanya, ikut menyabung nyawanya, dengan orang-orang mukmin yang tidak ikut jihad, yang tidak punya uzur, dengan orang-orang mukmin yang tidak punya uzur dan tidak ikut jihad. Kemudian wa faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Tentunya Allah akan lebih mengistimewakan orang-orang mujahidin, orang-orang yang berjihad dengan harta dan dirinya ketimbang orang-orang yang tidak ikut jihad. Tapi wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi kedua-duanya Allah janjikan surga. Nah, demikian ikhwah. Ya, Allah janjikan surga. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah telah mengistimewakan orang-orang yang ikut jihad dengan harta dan dengan dirinya ketimbang orang-orang yang tidak ikut jihad, ajran 'azima, dengan pahala yang sangat besar. Ya, darajatin minhu wa maghfiratu wa rahmah, yaitu derajat yang berbeda tinggi, ya, artinya yang tidak ikut jihad ya derajatnya dapat sama-sama surga, tapi yang tidak ikut jihad dia di tingkatan bawah, sementara yang ikut jihad dia berada di tingkatan yang atas. Demikian ikhwah. Darajatin minhu itu merupakan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa maghfirah, dan keampunan, wa rahmah, dan rahmat dari Allah. Karena kalau tanpa rahmat dari Allah, siapapun tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang itu tidak akan masuk surga kecuali dengan seseorang itu tidak masuk surga dengan amalannya, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang jihad dengan hartanya, seorang yang jihad dengan ilmunya, jihad dengan dirinya, ikhwah, itu semua mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita enaknya itu semua berharap berharap agar Allah kasihan dengan dia. Kalau Allah sudah kasihan kepada dia, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Namun amalannya itu sendiri sebenarnya belum bisa untuk mendapatkan surga, nggak bisa dibarter dengan surga. Walaupun kita pergi jihad, kemudian tewas dalam jihad fisabilillah dengan ikhlas, itu sebenarnya belum sejajar jika dibarter dengan surga. Surga itu merupakan sil'at Allah. Itu barang dagangan Allah. Ala inna sil'atallah al-ghaliyah, bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Jadi kalau dengan ditebus dengan jiwa kita itu belum cukup, ikhwah. Ya, belum cukup. Masih terlalu tinggi derajat surga jika dibandingkan mau kita barter dengan jiwa kita. Masih terlalu tinggi. Makanya ikhwah, dengan seorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, mohon kepada Allah, merengek kepada Allah, kemudian ia terus sungguh-sungguh merengek-rengek di hadapan Allah, merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan merahmati dia. Allah akan sayangi dia. Orang ini
sudah layak untuk dikasihani, si mengerengek-rengek dia, akhirnya udahlah kamu mau surga. Begitu ikhwan. Jadi bukan barter untuk surga dibarter dengan amalannya, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu walaupun masuk surganya seorang muslim, seorang mukmin dalam surga, ya, bukan dikarenakan amalannya, karena kasih sayang Allah, tapi kan kasih sayang Allah itu pun juga akan bertingkat-tingkat. Mereka yang kurang bersungguh-sungguh, mukmin yang belum bersungguh-sungguh, ya Allah masukkan surga juga, tapi ya sayang Allah kepada dia, kasih sayang Allah kepada dia, rahmat Allah kepada dia tentu kan akan berbeda dengan yang mereka yang sudah bersungguh-sungguh. Makanya tingkatnya juga akan berbeda. Ya seperti yang hadis yang kita sebutkan tadi, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah min mu'mini ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat, ya, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika Allah lebih mencintai dia, tentu rahmatnya juga lebih dibandingkan orang mukmin yang tidak kuat. Tapi dua-duanya mukmin. Hanya kedua-duanya wa fi kullin khair. Kedua-duanya baik. Dalam ayat ini wa kullu wa'dallahu al-husna. Wa kullu wa'dallahu husna. Mereka yang menginfakkan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah dan berperang dengan sebelum patul kota Mekah, penaklukan kota Mekah, dengan orang yang melakukan setelahnya itu, ya, berbeda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah akan lebih suka dengan orang yang lebih sayang dengan Allah, orang yang berjuang sebelum penaklukan kota Mekah, karena berbeda kondisinya. Tapi wa kullu wa'dallahu husna. Tapi kedua-duanya Allah janjikan surga, semua dimasukkan surga. Demikian. Selama dia masih seorang mukmin, maka Allah janjikan dia surga. Demikian juga seorang mukmin yang jihad fisabilillah, yang jihad fisabilillah dengan hartanya, dengan dirinya. Nah, tentu beda dengan mukmin yang tidak ikut. Demikian ikhwah. Beda dengan mukmin yang tidak ikut. Dan derajatnya di surga juga berbeda. Tapi wa kullu wa'dallahu husna. Kedua-duanya Allah janjikan surga karena dia mukmin. Demikian ikhwah. Kalau dia tidak mukmin, nggak ada gunanya dia berjuang membantu kaum muslimin dengan harta dan dirinya. Ada seorang musyrik datang kepada Rasulullah SAW, ingin membantu Rasul. Dia berempati dengan Rasulullah, simpati dengan Rasulullah, simpati dengan orang-orang mukmin. Dia ingin ikut berjuang, berperang. Rasulullah bertanya, kamu mukmin? Atau minu billahi wa rasul? Apakah kamu beriman terhadap Allah dan Rasulnya? Kata orang ini tidak. Apa kata Rasulullah? Lan nasta'ina bil musyrik. Kami akan pernah minta tolong kepada orang musyrik. Apa gunanya dia menolong? Sementara jihad itu untuk litakuna kalimatullahil ulya, agar kalimat Allah itu tinggi. Dia musyrik. Dia mensekutukan Allah, dia telah merendahkan dalam Islam dalam dirinya, dia telah merendahkan Allah di dirinya. Bagaimana mungkin dia mau diterima berperang membantu kaum muslimin? Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya. Itulah menunjukkan bagaimana perbedaan derajat. Tapi ikhwah di sini ada sedikit disebutkan ghairu ulid darar. Jadi orang-orang yang jihad dengan harta dan jiwanya dibandingkan dengan orang yang tidak ikut jihad tapi tak punya uzur. Yang jihad yang tak punya uzur. Berarti ikhwah akan berbeda. Orang mukmin yang tadinya dia kepingin jihad, kepingin, tapi dia uzur maka nggak bisa jihad. Seperti yang kejadiannya dengan Abdullah bin Umi Maktum. Ya, dia adalah seorang yang buta. Rasulullah nggak izinkan dia ikut jihad. Kalau dianya, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, dia tetap semangat untuk ikut jihad. Walaupun dia buta lah, begitu. Yang penting saya mau mendapatkan pahala yang besar. Nggak peduli dia masalah butanya. Tapi kan Rasulullah nggak mengizinkan, ikhwah. Dia uzur. Dia dapat uzur. Atau orang-orang yang cacat, yang memang sulit untuk berjalan. Demikian Allah beri uzur. Nah, orang ini beda dengan yang tak ada uzur. Ya, makanya Rasulullah pernah katakan, inna fil madinati laqaumun. Di Madinah itu ada orang-orang masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fihi. Di Madinah itu ada orang-orang di mana orang-orang ini tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan kalian menuruni lembah kecuali mereka itu ikut dapat pahala seperti kalian.
Jadi mereka pasukan yang menempuh perjalanan kemudian menuruni lembah itu kan ada pahalanya karena mereka sedang berjihad ya Allah. Kata Rasulullah di Madinah ada yang ikut dapat pahala seperti ini padahal mereka di Madinah. Makanya para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah hum fil Madinah. Ya Rasulullah, walaupun mereka nggak keluar dari kota Madinah, mereka di Madinah aja, mereka dapat pahala seperti dapat kita pahala kita. Ya, kata na'am. Ya. Kenapa mereka dapat pahala seperti itu? Habasahumul uzur. Mereka tidak bisa pergi karena uzur. Demikian ikhwah. Mereka uzur. Kan ada ikhwah para sahabat yang kepengin ikut perang, tapi dia nggak punya bekal. Dia nggak punya kendaraan untuk berperang. Dia tidak punya senjata untuk berperang. Hingga Rasulullah katakan, ya kamu nggak usah ikut. Demikian. Mereka mencari kalau ada nggak orang-orang yang membiayai mereka untuk bisa agar mereka ikut perang. Ada nggak kendaraan yang mungkin diboncengan lah gitu kira-kira agar mereka bisa ikut perang. Oh mereka mau sekali. Tapi mereka tak punya bekal untuk itu. Sementara negara pada waktu itu tidak punya tidak punya harta untuk mensubsidi mereka. Akhirnya Rasulullah tidak ikutkan mereka. Demikian ikhwah. Kemudian bagaimana? Mereka pulang dengan menangis. Mereka pulang dengan menangis. Bukan mereka nggak kepingin jihad. Mereka kepingin jihad. Tapi nggak punya apa-apa untuk ikut, untuk bekal. Demikian mereka pulang. Tawallau, mereka pulang. Dengan menangis. Demikian ikhwah. Mereka ini pahalanya sama. Dengan kaum muslimin yang ikut pergi berperang. Demikian. Makanya ayat mengatakan, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Tidak sama orang-orang yang ikut perang, orang yang tidak ikut perang dari kalangan kaum mukminin yang tidak punya uzur. Itu ikhwah. Yang tidak punya uzur tidak sama dengan orang yang ikut jihad. Tapi kalau yang punya uzur sama. Makanya Rasul juga pernah mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah tekad, hamma itu tekad ikhwah. Barang siapa sudah tekad untuk melakukan sebuah kebaikan, niatnya udah tekad ikhwah, tapi qadarullah masya fa'ala nggak jadi dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala ya Allah akan tuliskan untuk dia satu pahala penuh. Barang siapa yang sudah bertekad bulat untuk melakukan satu amalan kebaikan, tapi qadarullah tidak jadi dia lakukan karena uzur, karena ada halangan segala macam hingga nggak jadi dia lakukan, maka kataballahu indahu ajran kamilan. Allah akan tuliskan untuk dia pahala penuh seperti orang seolah dia melakukannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di dunia ini ada tingkatan-tingkatan amalan. Tingkatan-tingkatan amalan itulah yang menyebabkan mereka nanti di surga akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan keimanan mereka semasa di dunia. Ya, seperti yang pertemuan yang lalu ketika Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Ketika ada paling bertakwa berarti takwa itu pun punya tingkat-tingkat. Iman juga demikian ikhwah. Kalau takwa tingkat, iman juga bertingkat. Ya, nggak akan mungkin ada orang yang takwa tinggi tapi imannya lemah, enggak. Karena antara takwa dan iman itu ya sejajar. Demikian ikhwah. Makanya para ulama menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazudu bi ta'atir rahman, dia akan bertambah dengan mentaati Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan kurang kalau mentaati syaitan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tadi surat An-Nisa ayat 95-96. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawi 'indallah." La yastawuna 'indallah. Apakah kalian samakan orang yang memberi minum para jamaah haji dan yang mengurus Masjidil Haram seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan yang jihad fisabilillah? Demikian ikhwah, mengurusi orang haji, memberi minum orang haji itu merupakan, kalau dahulu sebelum datangnya Islam,
dan sampai setelah Islam juga, ikhwah. Ini merupakan jabatan yang paling bergengsi. Demikian, ikhwah. Dan dahulu penduduk kota Mekah itu suka menyantuni, suka memberikan makanan-makanan kepada orang-orang yang haji. Demikian, suka. Sampai-sampai kan mereka punya berhala yang bernama Lata. Lata itu, ikhwah, Lata itu berasal dari kata Lata yalutu. Artinya dari menumbuk gandum. Jadi si Lata ini sebenarnya seorang yang sangat dermawan. Kalau pas musim haji, dia yang menumbuk gandum, kemudian dia yang menyediakan makanan untuk para jamaah haji. Insya Allah, satu orang dia sendiri. Dia si Lata ini. Demikian, ikhwah. Sangat terkenal dermawan di kalangan kota Mekah. Di masyarakat kota Mekah. Sangat dikagumi oleh masyarakat kota Mekah. Sangat disayangi oleh orang-orang yang haji. Demikian. Jadi kenapa? Konsumsi haji dia yang tanggung. Insya Allah ya. Ya kalau makan itu tuh minumnya juga. Dia yang tanggung. Sangat terkenal nih orang. Dermawannya luar biasa. Suatu hari dia meninggal. Suatu hari dia meninggal dan dibuatkan untuk dia patung. Ada yang menyebutkan bukan patung, kuburan. Kuburan, ya dibuatkan nisannya kuburan. Saking kagumnya mereka, akhirnya kuburannya ini pun disembah oleh penduduk kota Mekah. Makanya Lata termasuk berhala asli dari kota Mekah. Jadi ada berhala itu impor, ikhwah. Ada berhala impor, ada berhala pribumi, memang asli dari kota Mekah. Itu Lata tadi itu. Demikian, ikhwah. Dan setelah itu ya itu merupakan suatu hal yang istimewa di kalangan kota Mekah. Demikian. Tapi akhirnya mereka menganggap memberi makan dan minum para jemaah haji itu disamakan dengan orang-orang yang beriman dengan orang jihad fisabilillah. Ya seperti yang kita katakan tadi, dasarnya iman. Dasarnya iman. Apapun kebaikan yang dilakukan seseorang, kalau dia tak punya iman, tak ada gunanya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Apakah kalian samakan memberi minum orang haji dan yang mengurusi Masjidil Haram? Kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kalian anggap sama orang-orang yang memberi minum jamaah haji dan mengurusi Masjidil Haram sama derajatnya dengan orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat dan jihad fi sabilillah? La yastawuna indallah, enggak sama. Demikian. Mereka enggak beriman, gimana? Kecuali kalau mereka beriman. Ya. Kalau mereka beriman, luar biasa itu, ikhwah. Demikian. Kalau mereka beriman luar biasa, bayangkan menjamu para jamaah haji, apalagi kalau sekarang la haula wala quwata illa billah, berapa juta jamaah haji yang harus disubsidi ataupun diberi makan kalau memang ada jamaah haji. Misalnya ada satu orang, misalnya semua jamaah haji aku yang tanggung makan dan minumnya, masya Allah itu. Demikian, pahalanya luar biasa itu, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Orang-orang beribadah haji mulai dari Mina ke Arafah, ke Muzdalifah, menginap di Muzdalifah, besoknya ke Mina, kemudian melontar tawaf ifadah, kemudian seterusnya, ikhwah, 3 hari, 11, 12, 13 di Mina. Itu dia dia saji ke dia jamin makanan mereka. Masya Allah itu, ikhwah. Ya, pahala yang luar biasa. Tapi ingat, kalau dia beriman. Kalau dia nggak beriman, cuma. Makanya nggak sama, kata Allah. La yastawuna indallah. Tak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah nggak akan memberi hidayah orang-orang yang zalim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat indallah. Sungguh orang yang beriman, yang hijrah, yang jihad fisabilillah dengan hartanya, dengan dirinya, a'zamu darajatan indallah. Dia di sisi Allah derajatnya paling tinggi. Demikian, ikhwah. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang menang. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah akan gembirakan mereka, ya. Allah akan gembirakan mereka. Rabb mereka akan menggembirakan mereka dengan apa? Dengan rahmat.
dengan kasih sayang. Karena kalau Allah nggak kasih sayang, nggak beri kasih sayangnya, nggak masuk surga mereka. Ya. Allah beri mereka, Allah gembirakan mereka dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dan dengan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang di dalamnya nikmat yang kekal. Kenikmatan yang tidak ada batas dan yang tidak akan berakhir, yang kekal. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Innallaha indahu ajrun azim. Sungguhnya di sisi Allah ganjaran yang sangat besar. At-Taubah 19 sampai 22. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga firman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbik. Apakah sama? Ini sebelumnya ada kisah ya, cerita sebelum ayat ini. Apakah sama orang-orang musyrik? Apakah sama orang-orang musyrik dengan orang yang beriman, dengan orang yang beriman kepada Allah, dia bangun pada malam hari, dia sujud, kemudian dia sholat dan takut dengan hari akhirat dan selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sama dengan orang musyrik? Kata Allah. Ya jelas nggak sama. Demikian. Jelas nggak sama. Kalau dia masih musyrik nggak sama tentunya. Tentu nggak sama orang-orang musyrik dengan orang-orang mukmin yang rajin ibadah kepada Allah, yang sholat tahajud, kemudian berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah mengasihaninya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan ya Muhammad, apa sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Ya tentu nggak sama, ikhwan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau berpikir. Az-Zumar ayat 9. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya orang yang beriman dibandingkan orang yang nggak beriman jelas lebih tinggi orang yang beriman posisinya. Bahkan yang tak beriman itu di neraka tempatnya, tidak di surga. Kemudian walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya ikhwah, orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak ada ilmu sama-sama beriman. Orang-orang mukmin. Orang mukmin yang memiliki ilmu dengan orang mukmin yang tak punya ilmu tentu akan berbeda derajatnya. Demikian, ya. Orang mukmin yang berilmu dengan yang tak berilmu tentu akan beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bedakan. Allah yang mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma derajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Seorang yang alim ulama ikhwah. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bahwasanya semua akan memohonkan ampun untuk dia. Hatta hitanu fil bahr, sampai semua hewan-hewan ikan-ikan yang ada di lautan, mereka semuanya memohonkan ampun, minta kepada Allah agar orang alim itu diampuni. Bayangkan ikhwah. Ya, itu khusus orang yang alim ulama yang memang mereka mendakwahkan tauhid, tegar di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupaya semaksimal mungkin untuk mengikhlaskan dirinya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mendapatkan dunianya. Demikian ikhwah. Kalaupun dia dapat dunia itu merupakan sampingannya, tapi intinya adalah tujuannya dunia. Orang-orang seperti ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, orang-orang yang diberi derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang diberi derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan memohonkan untuk dia. Bayangkan ikhwah. Ya, bayangkan itu. Bagaimana derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang tidak diberi ilmu. Demikian ikhwah. Karena memang orang-orang yang diberi ilmu itu memang dia beda ikhwah. Dan memang itu Allah juga mudahkan dia. Makanya Allah katakan
apa namanya? Barang siapa yang yufaqihu fiddin man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari dia, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui. Allah bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, khabir, dan Maha memberi berita. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi dari ayat-ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya setiap mukmin itu punya tingkatan-tingkatannya. Dan dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah di surganya kelak sesuai dengan tingkatan yang sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Semakin bagus amalannya, semakin banyak kebaikannya, maka dia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebaikan. Karena tidak ada satupun kebaikan yang Allah abaikan. Ya, sebagaimana Allah juga tidak mengabaikan sedikit pun keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah akan dilihatnya, demikian juga dia akan barang siapa yang beramal dengan amalan buruk sebesar biji dzarrah pun akan dilihatnya nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Itulah nanti akan disesuaikan dengan tingkatannya nanti di hari akhirat, disesuaikan dengan sejauh mana keimanannya, sejauh mana kebaikannya, amalan solehnya semasa di dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada derajat tertentu dan Allah tidak akan menzalim, lam yalid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang dengan amalan apapun. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Itu saja kajian kita ya. Insyaallah masih ada lagi beberapa hadis dan penjelasan terkait dengan tingkatan-tingkatan surga dan penghuni-penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema surga yang bertingkat. Ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp masih di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari pendengar kita yang menyimak melalui live streaming internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari hamba Allah di Johor Bahru, Malaysia. Ustadz izin bertanya tentang materi sebelumnya. Apakah benar orang yang mendapatkan nikmat kubur dia akan diberikan makan, minum, dan ditemani oleh seorang istri? Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Nah. Wa'azallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita pelajari ya setelah perjalanan setelah kematian, kita sudah bahas di alam barzakh ikhwah. Bahwasanya ketika seorang itu dimasukkan di kuburannya di alam barzakhnya, kemudian ruhnya yang tadinya dicabut kemudian dikembalikan kembali, kemudian fa'atahu malakan azraqan aswadan, maka dia pun didatangi oleh dua malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan, ya, warna dongker lah kita katakan. Dongker itu kan hitam kebiru-biruan. Syadidan intihar, yang sangat dahsyat bentakannya. Fayujlisanihi, maka mereka berdua pun mendudukkan orang ini di alam barzakh. Ada si tanya, "Man rabbuka?" Dia pun bertanya tentang "Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka?" Hanya 3 pertanyaan. Apabila orang ini bisa, orang mukmin, dan dia bisa menjawab pertanyaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Afrishu lahu minal jannah." Bentangkan untuk dia bentangan dari surga. Allah alam apa bentangannya, maksud apakah di karpetnya itu,
karpet surga, intinya bentangkan untuk dia bentangan dari surga. Ya mudah, mungkin makna juga karpet atau sesuatu yang lain, Allahu a'lam bishawab. Karena nggak jelas, nggak disebutkan apa bentangan ini maksud. Kemudian ikhwah, bukakan untuk dia pintu surga. Maka dibukakan untuk dia pintu surga. Dalam riwayat yang lain, dibukakan untuk dia pintu neraka. Kemudian Allah katakan, ya, kemudian dikatakan padanya, seandainya kamu durhaka, tempatmu di sini. Tapi karena engkau baik, soleh, dan bisa menjawab pertanyaan, maka tempatmu di surga. Demikian ikhwah. Setelah itu, dia pun akan didatangi oleh seorang yang bagus, rupawan, pakaiannya bagus. Kemudian dia bertanya, man anta? Kamu ini siapa? Innaka ataita biwajin khair. Kamu itu datang dengan membawa wajah yang baik. Artinya, kamu itu datang membawa kebaikan. Kamu itu siapa? Kata laki-laki ini, ini sesungguhnya aku adalah amaluka soleh. Aku adalah amalmu yang baik. Demikian ikhwah. Kemudian setelah itu dia pun berdoa, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan terjadi hari kiamat. Segerakan terjadi hari kiamat. Kenapa? La'alli arji'u ila mali wa ahli, agar aku bisa kembali ke hartaku dan keluargaku. Mungkin dia sudah lihat surga, tapi dia belum boleh masuk. Seperti yang kita katakan, kalaupun boleh masuk itu surga. Ruhnya nanti akan diletakkan di burung yang hanya bisa bertengger di surga. Adapun orang mujahid, ruhnya akan diletakkan di burung hijau yang punya sarang di bawah aras. Kemudian burung itu boleh kemana-mana. Demikian ikhwah, hanya begitu. Tapi dia dan jasadnya masuk itu belum dibolehkan. Kecuali nanti setelah selesai mahkamah pengadilan padang mahsyar nanti. Demikian ikhwah. Kemudian orang-orang kafir sebaliknya. Ya, sebaliknya dan seterusnya. Jadi Allahu a'lam bishawab, kalau dia akan ditemani oleh istrinya atau yang lain, Allahu a'lam bishawab. Sepengetahuan saya itu yang menemani dia. Amalan solehnya yang sudah berupa manusia yang menemani dia. Kalau dia amal soleh baik, maka dia seorang yang gagah, seorang yang pakainya bagus, wajahnya tampan, wangi. Adapun kalau dia orang kafir, tidak ada amal solehnya, maka dia akan temani oleh seorang yang buruk rupa, bau, pakainya juga sangat busuk, demikian. Karena dia amalan yang tidak soleh, demikian. Allahu a'lam bishawab tentang apakah dia ditemani oleh istrinya, karena yang terpenting dalam pembicara masalah gaib, dia harus berdalil. Ya, dia harus berdalil. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak yang berada di Johor Bahru, Malaysia. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Syaima di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, mengapa ada manusia yang sering lebih mengutamakan dunia daripada berusaha mencapai surga yang tertinggi? Apakah watak manusia itu memang cenderung dengan sesuatu yang tampak di dunia ini saja dan pahala di sisi Allah sesuatu yang belum tampak di dunia? Dan bagaimana kalau ada dari saudara saya yang mempunyai watak seperti itu, bagaimana cara menasehatinya, Ustaz? Syukron. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, kita hidup di dunia ini, ikhwah. Allah sudah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesusahan. Susah kita sebenarnya di dunia ini. Walaupun harta melimpah, termasuk susah jika kita bandingkan dengan akhirat. Termasuk dalam menghadapi keburukan. Cara zahir, di atas kertas, kita kalah sebenarnya menghadapi keburukan. Karena apa? Kita sendiri yang kita lawan dua. Musuh kita yang di luar dan musuh kita yang di dalam. Musuh kita di luar adalah setan, iblis, yang sudah bertekad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Aku akan datangi mereka, akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan atau dari kiri. Wa la tajidu aktsarum syakirin. Engkau akan lihat ya Allah, enggak banyak mereka yang bersyukur. Dia berbicara
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ hanya ada satu orang manusia, tapi dia sudah berkomitmen untuk merusak seluruh anak-anak Adam. Demikian ikhwah. Makanya dengan niat buruk si iblis ini Allah sudah sebutkan. Ya. Dalam surat Fatir Allah menyebutkan, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh. Pengetahuan bahwasanya syaitan itu musuh nggak cukup. Harus jadikan dia sebagai musuh. Artinya kamu jangan dekat-dekat dengan syaitan. Jangan dekat-dekat dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dosa. Karena itu semua syaitan. Demikian ikhwah. Jadi kita melawan syaitan ini. Kita melawan iblis dan tentara-tentaranya, itu syaitan. Apalagi syaitan itu ada dua, ikhwah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikian kami jadikan setiap para nabi itu ada musuh-musuh. Setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Jadi setan ini pun ada dua. Kita menghadapi gangguan setan yang nggak kelihatan dengan setan yang kelihatan. Dia adalah manusia. Demikian ikhwah. Terkadang kita bingung, apakah ini ide dari setan, apakah dari Allah Subhanahu wa taala, karena nggak kelihatan. Innahum yarawnahum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka itu melihat kalian dan kelompoknya juga melihat kalian. Kalian nggak bisa melihat mereka. Kalau seandainya kita lihat mereka, kita tinju mungkin dia. Begitu, tapi kita nggak bisa melihat dia. Itu satu, ikhwah. Kemudian yang kedua, dari diri kita sendiri. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Sungguhnya hawa nafsu itu lebih cenderung ammarah ini hiperbolik, ikhwah. Sighah mubalaghah. Yang sangat, bukan amirah. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh, bukan menyuruh. Ammarah, yang senantiasa, makanya diartikan senantiasa. La ammarah, pakai lam taukid lagi. La ammaratun bisu. Dia senantiasa menyuruh kita untuk berbuat buruk. Jadi kita satu lawan dua. Kalaupun dihitung dengan setan yang bagi dua, berarti 1 lawan 3. Di atas kertas kita kalah. Kalau kalah berarti penghuni neraka. Makanya ikhwah, kalau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang berhasil melewati gangguan-gangguan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, sayang dengan kita. Diturunkanlah agama Islam. Diturunkan Al-Qur'an, diutus para nabi, diutus Nabi Rasulullah SAW, agar kita tahu bagaimana cara menghadapi setan-setan ini. Diajarkan kepada kita doa-doa untuk menghadapi setan-setan ini, ikhwah. Seperti ketika kita keluar rumah, kan Rasulullah katakan, beliau mengajari kita doa keluar rumah itu bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, haula wala quwata illa billah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau orang sudah menyebutkan ini, maka fanada munadin, akan dikatakan bahwasanya faqad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Orang ini sudah dapat diberi petunjuk, sudah mendapat petunjuk, sudah diberi kecukupan, dan sudah diberi perlindungan. Fatanaha syaitan. Syaitan pun akan minggir. Dan semua setan-setan akan minggir. Apa kata mereka? Orang ini sudah faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Orang ini sudah diberi petunjuk, sudah diberi perlindungan, dan sudah diberi kecukupan. Itu satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya, ikhwah, senjata kita. Sunnah Rasulullah itu merupakan senjata kita untuk melawan setan-setan ini, ikhwah. Iblis bersama setan-setannya, dia akan berusaha membuat manusia, bagaimana agar manusia itu kufur pada Allah, musyrik. Kenapa? Supaya kekal bersama dia di neraka. Kalau dia tidak sanggup, maka dia akan rusak amalan-amalan kaum muslimin. Gak sanggup dikufurkan dia, berarti orang ini tetap menjadi seorang muslim. Lantas bagaimana? Apakah dibiarkan? Tak akan dibiarkan, ikhwah. Tak akan dibiarkan. Jadi bagaimana? Dia seorang muslim, tapi tak melakukan kewajibannya. Seorang muslim, tapi melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dia goda bagaimana caranya agar orang-orang ini melakukan maksiat. Dilihat nih, apabila orang ini orang yang kuat agamanya, maka godaannya bagaimana? Apakah akan digodanya untuk minum khamar? Apakah akan digodanya untuk zina? Pasti kalah dia. Apakah digodanya agar dia main judi? Pasti kalah. Karena ini orang kuat agamanya. Dia akan goda dengan cara bagaimana, ikhwah? Akan membisikkan dia untuk melakukan kebidahan. Menganggap amalan biasa nggak cukup. Harus dibuat amalan baru. Demikian, ikhwah. Karena dia punya semangat. Setan akan setir dia dengan amalan
dengan semangatnya itu, sehingga melakukan amalan-amalan yang dianggap soleh tapi tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Maka Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis ketimbang maksiat. Kalau dia cium orang ini suka melakukan maksiat, imannya nggak kuat-kuat kali. Demikian. Nah, orang inilah akan dia goda untuk zina, untuk minum khamar, untuk berjudi dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Kemudian ketika kita ada niat untuk melakukan kebaikan, dia akan berupaya bagaimana caranya agar kita tidak jadi melakukan kebaikan. Kalau dia nggak sanggup menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, apakah dibiarkan saja? Sudahlah, sudah tekad buat baik, biarkan aja. Nggak begitu, ikhwah. Tetap akan dibayang-bayangi oleh si iblis. Akan dibayang-bayangi oleh iblis. Bagaimana caranya agar nilai perbuatan baik orang ini akan rusak. Dengan ujub, ya, dengan ujub lah, dengan riya lah, dengan sum'ah lah. Demikian. Dikurangi, kalau bisa dihabiskan nilainya. Dia lakukan amalan kebaikan tapi tak bernilai. Kalaupun dia nggak sanggup misalnya, maka dia akan kurangi amalan kebaikan itu nilainya. Yang mau ngaji, janganlah kamu ngaji hari ini, hari weekend, hari family time misalnya. Nggak jadi ngaji aja, senang tuh setan. Ternyata orang ini tetap ngaji. Nggak, saya ngaji karena ini weekend, kapan lagi saya mau ngaji. Dihalanginya, nggak bisa. Pergi ngaji orang ini. Kemudian dia akan masukkan riya, sum'ah, ujub. Nggak sanggup dia misalnya. Gimana apa yang dilakukan oleh si syaitan? Dibuatnya orang ini yang ngantuk lah, yang nggak konsentrasi lah. Dia melihat seustad, tapi pandangannya tembus ke tembok itu. Itu kerjaan setan, ikhwan. Makanya di atas kertas kita kalah. Kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan ada seorang pun yang menang. Demikian. Satu lagi, ikhwan. Apa itu taubat? Allah menerima taubat. Seandainya seorang itu memiliki dosa setinggi langit, dia datang taubat, Allah hapuskan semua. Sekian puluh tahun dia melakukan dosa, dan taubat, Allah hapuskan semua. Ini yang paling tak disukai oleh si iblis. Demikian. Kalau sudah taubat, habis semuanya dosa-dosanya. Demikian, ikhwah. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang kenapa mereka mendahulukan dunia di akhirat, ikhwah, itulah manusia. Itulah manusia. Kenapa mereka mendahulukan? Itulah dia. Makanya kita yang mengerti, jangan kita membenci, tapi kita kasihan. Karena sebenarnya dia tidak tahu hakikat dunia itu bagaimana. Demikian. Jangankan dia, kita pun sering, mungkin sering tergelincir dalam masalah ini. Karena fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa bersih diri kalian, Allah lebih tahu siapa yang di antara kalian yang bertakwa di antara kalian. Demikian para pemirsa sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan, memberikan kita hidayahnya. Jangan sampai kita digelincirkan setelah mendapat hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Demikianlah para ikhwah fiddin, rahimanallah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam wajazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan semakin menambah keimanan kita, memperkuat ketakwaan dan memotivasi kita untuk terus beramal soleh agar kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang tinggi. Allahumma amin. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.